Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Prepare for the worst, Epic. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkaian Satu Channel. Masih bareng aku, nih ada Ardiansa sama Aku Tata. Nah, kali ini kita lagi mau ngobrolin review film yang lagi hits banget nih kali ini, Tak. Yes, yang kemarin banget. baru tayang secara reguler tanggal 25 Agustus 2022, yaitu film apa, Tak? Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum nonton filmnya, silahkan tonton dulu karena kalau menurut aku nih, singkatnya aja, ini film yang bisa dikatakan harus kamu tonton sebagai bentuk apresiasi untuk perfilman di Indonesia. Dan tentunya film ini secara spoiler singkat ini cukup bagus lah untuk ditonton dengan genre yang masih sangat jarang diambil atau diangkat oleh sutradara atau perfilman Indonesia, yaitu genre pencurian atau heist lah, katakanlah seperti itu. Betul, Benar ya, betul. Sebelum nonton ini lebih baik nonton dulu aja karena ini akan banyak sekali mengandung spoiler. Ya, jadi spoiler warning nih buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ke pesan tiketnya ke bioskop, tonton. Nah, nanti balik lagi ke sini play review kita gitu. Tapi kalau misalkan tetap penasaran nih sama review kita walaupun belum nonton, ya Tetap boleh nonton. Iya, karena experience-nya tetap akan beda gitu ketika nonton sendiri sama dengar dari orang katakan seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita mau ngobrolin Mencuri Raden Saleh. Nah, mungkin sinopsisnya kayak apa, Tak? Sinopsisnya itu ada sekelumpulan anak muda lah ya. Mereka tuh sebenarnya terpaksa harus mencuri gitu loh karena ada beberapa masalah di kehidupan mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh masih pencuri amatir gitu ya. Bahkan mereka belum pernah mencuri. Iya, betul banget. Jadi kalau di Raden Saleh itu kan dia itu seorang pelukis. Jadi itu yang dimaksud mencuri Raden Saleh itu bukan mencuri orang ya, tapi mencuri lukisan hasil karya Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan pangeran di Ponorogo. Ya, betul. Di Ponorogo gitu. Jadi ada sekelompok, dia tadi yang dikatakan remaja lah, katakanlah ya, masih remaja ya, masih Remaja kuliah lah gitu, ya. masih kuliah, butuh ada sesuatu, butuh duit, katakanlah seperti itu, terjebak oleh situasi yang akhirnya mengharuskan mereka untuk mencuri. Jadi istilahnya ya pencuri amatir gitu. Masih amatir Masih amatir banget gitu. Nah, itu sinopsis singkatnya. Nah, sekarang kita ngobrolin dari para pemainnya dulu nih, Tak. Pemain-pemainnya ada siapa aja, Tak? Ada Rahel Amanda. Rahel Amanda sebagai Vela. Kemudian ada Ari Ilham, Ari itu Ilham. jadi Tuk. Kemudian Umay itu jadi Gofar. Terus ada juga siapa sih? Angga Yunanda. Angga Yunanda. Agni dulu deh. Agak susah nih ya. Penyebutannya agak susah itu sebagai Sarah. Kemudian ada si Iqbal Ramadan. Oke, tokoh utama kita ya. Iya, tokoh utama kita. Ramadan jadi sebagai Piko. Piko sama si siapa? Angga Yunanda itu sebagai Ucup. Oke, jadi itu karakter utamanya. Kelompoknya itu tadi ada kurang lebih 6 orang ya? 6 orang. Itu karakter ada Piko, Sarah, Ucup, Vela, Tuk sama Gofar. Nah, kemudian tokoh-tokoh lainnya ada Tio Pakusadewo sebagai mantan presiden. Ya. Aku lupa namanya siapa. Permadi. Oh, Permadi. Presiden Permadi. Kemudian ada ini kuratornya si Atika Asiola. Kemudian ada polisi juga ya. Polisinya yang Ganindra Bimo sama si siapa lagi ya satu ya? Si istrinya apa? Zeni bukan sih? Bukan, si Andrea. Oh, Andrea Dian. Oke, itu sebagai karakter polisi dan ada beberapa karakter pendampingnya lagi. Nah, Tak, kalau dari pemilihan cast-nya sendiri menurutmu gimana, Tak? Kalau dari aku ya sebenarnya pemilihan untuk 6 karakter utama dengan pakai mereka yang udah biasa terjun di dunia perfilman, menurutku
cukup keren dan si Angga Dwi Sasongko ini benar-benar menurutku memilih mereka itu adalah pilihan yang tepat. Oke, Angga Dwi Sasongko itu sutradaranya? Ya, sutradara dari Mencuri Raden Saleh. Yang untuk aktingnya sebenarnya udah nggak diragukan lagi ya, walaupun mereka masih kategori masih baru untuk beberapa, tapi menurutku mereka berhasil memainkan setiap karakternya itu dengan baik sih. Iya, ya bisa dikatakan baru enggak juga sih, karena ternyata si karakter-karakter utama yang bocah-bocah Iya, sebenarnya mereka udah beberapa kali. Iya, dan bahkan menjadi pemeran utama di beberapa film kayak contohnya Iqbal ya, tau lah kita di Dilan Series lah ya, Dilan Series, terus Angga Yunanda di Dua Garis Biru sama 12 cerita dari Glenn. Tapi Glenn Anggara cuma dia memang bukan pemeran utama. Bukan pemeran utamanya. Terus kalau Rahel Amanda ya. Rahel Amanda itu pemain sinetron. Awalnya dia memang sinetron sih dari Candy ya. Candy, terus Heart yang jadi jadi si itu. Si Rahel kecilnya. Rahel terus dia juga terakhir kan ikut di Nanti Kita Cerita Hari Ini. Oh, NKTCHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ya, itulah. Terus si Ari Ilham terlalu tampan. Kemudian kalau siapa? Umay mah udah sering lah ya, pemain lama. Cuman udah jarang lagi, cuman ini muncul lagi gitu. Si Akun Anini di KKN Desa Penari yang sebagai Ayu gitu. Iya, yang walaupun secara fisiknya berubah banget sih. Berubah banget sih, ya sih. Iya kan KKN itu dikerjakan berapa tahun yang lalu gitu. Tahun yang lalu. Nah, itu. Terus kalau yang pemeran-pemeran pendampingnya kayak Dwi Sasongko, Dwi Sasono sebagai ayahnya, itu, si Iqbal, itu kayaknya udah sangat mendalami Tio peran. Pakusadewo udah lama. Muhammad juga. Khan, sebenarnya aku agak jarang melihat Muhammad Khan ya, tapi oke lah dia bisa memerankan kukira dia itu stand up comedian. Ternyata dia salah satu pemain di Kucumbu Tubuh Indah. Ternyata ada di pemain film itu gitu. Dan dia yang main. Aku baru tahu ternyata dia yang main. Dia itu. Dan di sini makanya filmnya beda. Nah, kalau aku sih benar sih kataku, aku awal skeptis banget. Aku bakal film Mencuri Raden Saleh ini itu nggak punya ekspektasi besar karena hype-nya kalau aku sendiri ketutupan sama Pengabdi Setan 2. Iya, betul. Aku cuma nonton trailer sekali, habis itu nggak nonton lagi gitu, dan agak tertarik karena ya sekali lagi ini genre heist ini sangat jarang banget diangkat sama film Indonesia. Ya udah akhirnya oke lah, aku ikut dan nonton, dan ternyata aku tuh nggak tahu sebelumnya cast-nya siapa aja gitu. Aku tahu cuma Iqbal sama Angga Yunandanya aja gitu, dan ternyata salah satu yang paling khawatirin di film ini adalah ketika ada cast di kelompok utamanya ini, dia akan gagal, dan ini cukup berhasil sih dari cast-castnya sendiri membawakan emosinya, terutama si Iqbal sama Angga Yunanda. Untuk gitu dua tokoh utama itu menurutku cukup dapat ya. Tapi sebagai memang peran sahabat tuh menurutku kena gitu. Kena banget sih. Terus kemudian untuk si Umay juga untuk ketika dia marah dan segala macam itu juga dapat banget sih, kayak memang benar-benar kerasa emosinya marahnya gitu. itu juga saudaranya kerasa yang ketangkep gitu. Cuma kalau aku agak miss memang di Velanya itu menurutku. Berarti Rahel Amanda ya? Iya, Rahel Amanda menurutku agak kurang berani dia untuk jadi kayak bandar judi gitu tuh, kayak masih nanggung banget gitu loh, kayak kok si Rahel kurang lebih berani lagi untuk mengekspor dia sebagai seorang bandar judi gitu. Berarti, tapi kalau itu masuknya ke penulisan naskah atau acting tak? Kalau aku sih lebih ke actingnya ya, kayak gimana ya, kelihatan nanggung gitu loh. Dianya kayak nanggung gitu, kayak kurang berani. Ada beberapa scene yang dia tuh kelihatan ragu sebenarnya. Tapi padahal kalau menurutku seorang bandar judi itu harusnya tidak banyak keraguan sih. Tapi mungkin dari segi ceritanya juga aku agak sedikit menggarisbawahi untuk karakter si Vela ini ya, kayak bandar judi tapi kok ada sisi juga dibuat dia panik dan segala macam gitu. Jadi kayak kok aneh gitu. Kalau dari aku sih itu. Karena si Vela ini kan karakternya sebenarnya dia orang kaya yang istilahnya ya adalah masalah internal keluarga gitu, yang nggak deket sama orang tuanya. Akhirnya dia banyak terjun di hal-hal yang bersifat kriminal gitu kan, kayak balap liar, perjudian gitu-gitu. Maksudnya itu kan harusnya sesuatu yang dia sudah tahu resikonya seperti apa gitu kan. Harusnya mungkin bisa disikapi lebih tenang gitu loh. Soalnya gitu, sangat terlihat dia tuh panik sekali ketika. Malah lebih paling panik ya? Iya, malah jadinya dia kayak seakan-akan yang aku dari awal membangun konsep bahwa Vela tuh yang akan
bisa menenangkan seluruh kelompoknya, mah tiba-tiba jadi bikin panik sendiri ya. Jadi kayak panik ya. hah, ini jadi yang akan nenangin siapa nih gitu. Terus maksudnya Vela ditarik ke kelompok itu juga jadi kayak nggak sesuai kayak tujuan yang awalnya gitu. Jadi aku cuma missnya di Vela. Karena kan dia sebenarnya kan planner ya. Iya. Planner ya, harapan kita kan dia kan menjadi the professornya Money Heist loh. Iya. Money Heist, cuman ya mungkin di situ masih banyak kekurangan di situ. Oke. Terus acting apa ya? Menurutku ini berarti lebih ke penulisan naskahnya mungkin ke si mantan presidennya ini gitu. Menurut sebagai villain tuh kurang kerasa itu. Iya, kalau aku kayak aku merasa dia kurang jahat aja sih kayak. Apa karena porsi villainnya itu dialihkan ke bapaknya Iqbal? Bisa sih, tapi menurutku itu dari jalan ceritanya sih. Ceritanya. Tapi kalau aku dari Tio, sebenarnya pemilihan untuk Tio Pakusadewo sebagai seorang penjahatnya presidennya, yang dibalik dalang dari semua pencurian itu sebenarnya tuh oke, karena dia pasti akan bisa membawakan setiap perannya dengan baik. Iya. Cuma menurutku memang peran presiden di situ sebagai otaknya itu kayak kurang. Dia harusnya bisa jauh lebih jahat dari itu sih. Oke. Menurutku. Oke, itu untuk actingnya lah ya, kurang lebih seperti itu gitu. Ya kalau secara overall sih tetap bagus sih secara acting dan lain-lain. Kalau secara pribadi aku minusnya ya di penulisan naskahnya sih sebenarnya. Iya, lebih banyaknya ke penulisan naskah, karena kalau ngelihat aktor-aktornya sebenarnya mereka aktor-aktor yang sudah lama lah, kayak Tio Pakusadewo, Artika Sari itu kan juga pemain lama. Bahkan Tio Pakusadewo aja dengan muka seperti itu aja sebenarnya udah cocok banget sebagai villain. Iya. Iya kan? Cuma emang agak kayaknya menurutku aku nggak tahu dari si Angga itu bagaimana melihatnya, tapi menurutku si Tio tuh seharusnya bisa jauh lebih jahat karena dari segala itu dia mendukung banget. Terlalu dibikin komedik sih. Iya, mungkin. Ya nanti kita ngobrolin soal jalan cerita dan lain-lain lah gitu. Oke, kalau dari visual, musik sama settingnya gimana, Tak? Kalau dari aku ya visualnya menurutku itu cukup baru dan tidak membosankan untuk film hampir 2 jam lebih. Enggak sih, 2,5 jam malah. Tidak membosankan, tapi memang agak miss di ini ya, di bagian yang mobil turun dari villa tuh, yang setelah mereka mencuri kan. Oh oke, berarti di scene akhir-akhir itu agak kurang halus untuk di bagian dia nge-zoom masuk ke mobil, karena masih kelihatan itu animasi sih. Iya, karena nggak mungkin juga sih itu ngambil dari bisa sih pakai drone ya, tapi maksudnya itu kan zoomnya kan zoom dari jauh kayak dari sisi helikopter gitu, terus dia mendekat gitu. Itu aja sih yang menurutku agak kurang mulus. Iya, aku pas itu juga mikir ini apa animasi ya, tapi pas tak perhatiin memang kelihatan kayak animasi. Iya, memang sangat terlihat animasi itu Mas ya. Gitu. Iya. Ada lagi nggak, Tak? Kalau dari aku sih lebih ke itu. Yang aku tangkap sih waktu nonton yang itu ya. Tapi secara dia pemilihan lightingnya, kemudian ininya cukup bervariasi dan tidak membosankan. Apalagi musiknya, musiknya tidak monoton ya. Jadi tidak membuat aku bosan juga. Oke. Kalau dari aku sih secara visual ini cukup megah ya untuk film Indonesia, maksudnya kelihatannya sih budgetnya gede. Iya sih. Entah budgetnya gede atau memang cara mengakalinya yang bagus, karena ya setting tempatnya itu cukup mewah gitu untuk rumahnya yang mantan presidennya, kemudian setting pencuriannya, kemudian bahkan waktu kejar-kejaran di jalan raya sama balap mobil itu. Aku yang balap mobil sih yang cukup ada ekspektasi kan, balap mobil itu kan di scene awal di scene awal mereka sudah ada itu kan kayaknya di kota tua atau seperti apa gitu. Nah itu kan butuh perizinan yang banyak lah untuk itu gitu. Bahkan yang waktu pencurian di jalan utama itu kayak jalan tol Jakarta atau mana itu ya sebagai setting menurutku udah bagus dan bervariasi. Ada di garasi, kemudian ada di tempat pameran, kemudian dari jalan-jalan, bahkan ada yang di rumah mewahnya di villa. Jadi kalau setting untuk 2,5 jam ini nggak monoton di satu tempat doang gitu. Jadi pindah-pindah, dan itu yang membuat kita nggak bosan lah ya nontonnya secara itu gitu. Cuman kalau untuk musik jujur nggak ada yang, kalau aku pribadi nggak ada yang benar-benar membekas sih musik. Iya, untuk musik emang nggak membekas, tapi cukup mendukung lah untuk intensinya, emosinya. Ya, dan jenis yang dipilih pun juga gonta-ganti gitu ya, mengikuti suasana yang ingin dibangun di situ. Jadi menurutku
masih bisa lah. Ya, dan fungsinya. kalau secara ton warnanya sih aku suka sih. Maksudku ya itu Iya. ton warnanya seger aja sebenarnya, bukan yang ton warna yang kelam atau seperti apa. Jadi ada kesan remajanya itu masih dapat kesan untuk film keluarganya. Jadi ya 2,5 jam tuh nggak kerasa. Kalau aku pribadi sih itu. Aku gitu. juga nggak kerasa sih itu. Tapi kalau dari semua setting, tetap aku paling suka setting yang menurutku setting terbaiknya itu adalah setting di markasnya mereka sih. Oh, oke, yang di markasnya. Karena mereka ambil agak kayak tidak terlalu terang, benar-benar kayak tertutup gitu, tapi tidak gelap gitu. Oke. Jadi kayak asik aja gitu ngeliatin setting yang pas di markasnya mereka sih. Nah, oke tak, masuk ke ceritanya nih, jalan cerita, kemudian penggambaran karakter mungkin sekalian. Nah, kita mulai dari awal dulu nih. Dari awal kan si karakter-karakter ini kan istilahnya ada backgroundnya masing-masing Iya, lah betul. ya. Ada Kenapa background. mereka akhirnya mencuri kan kayak Iqbal itu butuh uang untuk membebaskan ayahnya. Betul, terus Senilai kalau 2 miliar, si Ucup kan bantuin ya, Ucup bantuin aja. terus si Tuk-Tuk sama Gofar kan mereka pengen punya bengkel sendiri. Kalau si Sarah itu karena Dia rumah dinasnya mau diambil lah Iya, ya, diambil terus lah, dia beasiswa mau anak habis itu. orang tuanya udah nggak ada gitu. Kalau si Vela ya dia cuma Cuman gabut nyari- aja sih kayaknya, dia gabut aja iya, nyari kegiatan nyari kegiatan gitu. Jadi kalau dari motivasinya gimana tak kalau dari kamu? Kalau dari motivasinya sebenarnya cukup dapat ya, kayak si Sarah yang awalnya juga ragu dan segala macam, tapi dia didesak oleh keadaan. Kemudian kalau Tuk-Tuk sama Gofar kayaknya dia cuma ngikut-ngikut aja mana yang buat mereka itu menguntungkan ya Karena mereka kan mereka ikut gitu. iya, mereka digambarkan sebagai orang yang kurang secara pendidikan Iya, gitu. betul. Jadi kayak ya udah ikut-ikut aja. Ikut-ikut gitu. aja yang penting menguntungkan Nah, kalau itu kan. menguntungkan. Karena mereka juga kan awalnya sudah pernah ikut balapan liar juga Iya kan. betul. Kalau si Piko ya cukup mendukung, sangat Piko mendukung. paling kuat sih secara Alasan kenapa alasannya. dia harus mencuri kemudian sama si Ucup. Walaupun sebenarnya kalau alasan harus mencurinya itu kan sebenarnya mereka kan awalnya nggak mau mencuri kan. Iya, mereka Awalnya cuma hanya menduplikasi, ternyata mereka dijebak itu. dijebak Nah, itu yang sama menurutku itu. cukup bagus untuk si Sarah ini akhirnya ikut gitu. Ya, Karena kan betul. si Sarah dia kan awalnya ya nggak pernah mau ikut-ikutan kayak gitu kan. Bahkan dia nggak tahu kalau si Ucup ini si Piko dan Ucup ini ternyata pemalsu lukisan gitu. Cuman karena dia pacarnya, terus dia juga ketangkep basah nih di lokasi kan waktu penjebakan itu, Iya. akhirnya mereka terpaksa. Jadi kalau secara background untuk akhirnya mereka mencuri menurutku cukup sih gitu. Cukup. Ya, cuman ya kecuali karakter Vela ya karakter basic yang dalam artian ya orang kaya gabut aja sih, pengen kayak tantangan gabut, gitu. pengen tantangan yang baru. Tapi tetap masuk sih secara kebutuhan filmnya gitu. Untuk alasan dia kenapa mencuri masih bisa diterima. Nah, masuk ke pencuriannya gimana tak? Pencuriannya sih menurutku ya sebenarnya itu trik-trik yang mereka gunakan tuh trik-trik yang udah sering juga di melalang buana di film-film pencurian yang lain gitu ya. Tapi di luar ya, bukan di Indonesia. Karena ini masih baru kalau di Indonesia. Nah, menurutku trik-triknya masih ya standar sih sebenarnya ya. Tapi bener-bener aku salutnya atau ininya tuh karena mereka bener-bener si Angga ini bener-bener menggambarkan mereka tuh pencuri amatir Iya, gitu. itu. Kok tiba-tiba profesional kan lebih aneh lagi ya. aneh karena mereka kan belum pernah ini tadi. Mereka belum pernah istilah kan ya tadi kan mereka belum pernah mencuri amatir. Mencuri Terus, amatir gitu. Ya udah ya bisa diterimalah dengan pencurian seperti itu gitu, dalam artian mobil walaupun semuanya menjadi disimpelkan ya. Iya. Kayak yang harusnya kan itu kan permindahan lukisan sangat berharga milik istana negara gitu disimpelkan dengan pengamanannya sedikit. Pengamanannya sedikit dan segala macam. Kemudian Tapi menurutku kayaknya itu tuh memang menggambarkan situasi yang sebenarnya. Oh, aduh. Itu di Indonesia emang kayak gitu ya? Iya, kayaknya tidak seketat di luar ya. Jadi kayak Iya. Tapi sama dengan pemilihan ini loh, pemilihan si pembawa lukisannya itu kan menjadi disimpulkan dengan bahwasannya si perusahaan ini adalah perusahaan yang nggak update teknologi gitu, semuanya kan serba manual. Indonesia banget itu kan. Jadi emang kayaknya memang digambarkan dengan situasi yang nyata gitu ya. Tapi kalau menurut aku agak mungkin
apakah ini malas dalam penulisan cerita atau seperti apa, atau memang ingin menggambarkan situasi yang sebenarnya mengkritik seperti itu bisa jadi gitu. Cuman kalau secara kalau bisa dibilang malas untuk penulisannya bisa jadi karena ya tadi semuanya menjadi disimpulkan untuk akhirnya si rencana ini bisa matang dengan tapi seperti itu. agak sendiri sebenarnya sempat mengkonfirmasi dari mana datangnya ide itu, karena sebenarnya dia tuh datang, jadi dia ada sebuah pameran. Di situ tuh ditampilkan kayak 10 lukisannya Raden Saleh, tapi emang nggak ada pengamanan. Jadi begitu ada pengamanan. Karena nggak ada yang mau beranggapan ada yang mau mencuri lukisan gitu ya. Kemudian pas di pameran itu dia lihat ada satu lukisan, terus di sebelahnya itu cuma ya udah kayak berbatasan sama tembok tetangga gitu, jadi bisa kayak wah ini mah gampang banget untuk mencuri. Mungkin emang. Tapi ya kalau kita bicara Indonesia kayak jarang sih ya mencuri lukisan bersejarah seperti itu. Kecuali kalau di luar negeri kayaknya mungkin ada gitu. Nah, berkaitan dengan ini itu kan teknis pencuriannya ya. Jadi menurutku ada plan yang miss waktu si Vela ini kan yang seharusnya menjadi orang yang meng-planning semuanya. Aku tuh juga awalnya sih Vela tuh kayak aku pikir wah dia tuh bisa mengkontrol semuanya dengan baik itu. Tapi ada satu memang scene tertentu di mana kok ini kok jadi panik banget. Jadi malah jadi paling panik ya. Paling panik, terus tidak bisa menenangkan teman-temannya gitu. Harusnya kan kalau dari awal dia di-set sebagai seorang planner, kemudian dianggap yang paling bisa untuk mengontrol semuanya, harusnya dia konsisten dengan itu gitu. Iya, jadi karakternya jadi nggak dapat untuk dimasukin ke tim. Awalnya kan dia memang untuk menutupi lubang-lubang yang harusnya masih bolong-bolong kan, tapi kemudian miss, kawan-kawannya juga kemudian hilang arah. Ya menurutku ini akhirnya peran dia sebagai planner ya gagal gitu. Makanya jadi beban dia. Jadi kayak beban ya gitu. Sama si Sarah sih. Sarah. Aku agak ini dia tuh seorang ya dia ahli bela diri dan segala macam, tapi kok digambarkan sosoknya tuh agak ragu, gak percaya diri gitu ya, loh. Harusnya kan seorang yang jago bela diri itu udah ke tempat secara mental dan fisik dan lain-lain. Harusnya jauh lebih berani daripada si Piko, Ucup dan kawan-kawannya yang dia tidak punya background bela diri gitu. Sebenarnya aku agak kok Sarah gini sih, harusnya dia harus lebih berani sih. Iya, dari jalan cerita juga aku agak kurang suka ketika ini jadinya dikesankan menjadi komedik sih dengan si mantan presidennya ini punya anak. Nggak ada penggambaran kenapa sih dia itu sangat menyayangi anaknya gitu, dengan anaknya tingkahnya seperti itu ya. Yang kayak gitu ya ampun. Maksudnya anaknya kan dulu pernah dapat kasus, akhirnya si Tio Pakusadewa ini kan bertanggung jawab terhadap kasus itu. Kemudian sampai yang percaya yang di ending film pun dia kayak masih sayang banget sama anaknya, dan menurutku kayak kurang dapat aja sih. Tapi penggambaran anaknya yang bad boy itu kayak kurang aja gitu loh, kayak apakah segampang itu bad boy, artinya dia dengan cewek-cewek banyak dan segala macam, terus dia cuma diceritakan bahwa dia ikut suap dan segala macam, kayak menurutku tuh kurang gitu. Harusnya ada. Mungkin karena memang ini kali ya, filmnya ini arahnya mau dibuat film keluarga yang fun aja gitu kali ya. Jadinya kesan-kesannya dibikin lebih simpel, lebih komedik gitu. Villainnya pun juga musuh utamanya juga dibikin agak komedik gitu. Walaupun ada villain tambahan nih si bapaknya yang menurutku secara motivasi aku bingung sebenarnya sama karakter ini. Tapi aku cuma agak ini ya sebenarnya kalau dari jalan cerita dan segala macam, aku agak nggak suka cara memasukkan iklannya. Iklan Banyak banget tuh udah agak memasukkan iklan. Ya mereka mencoba untuk mensisipkan itu, tapi menurutku malah jadi kayak aneh. Aku sejauh ini nggak terlalu masalah sih, karena aku sering nonton film Thailand, kalau bicara iklan tuh lebih jor-joran mereka. Iya sebenarnya sih, tapi aku agak aneh aja gitu, karena mungkin ekspektasiku beda ya. Nah, pokoknya kalau ini terkait ending filmnya juga aku agak bingung gitu dengan sebenarnya motivasi si ayahnya Piko ini apa. Mencuri balik itu apa gitu, kayak apakah dia masih berkomplotan dengan si Tio Pakusadewa ini atau gimana, atau emang dia mau hanya ingin memiliki lukisannya itu terus dijual kembali. Tapi agak
Menurutku agak aneh gitu ya. Kenapa harus dia mencuri lagi? Kenapa dia tidak membantu anaknya Membantu saja anaknya gitu? aja kan dapat duitnya bisa buat dia nyewa juga kan pengacara ataupun yang lainnya kayak gitu. Ya udahlah, tak ini udah mau jam 8 nih, tak kan udah mau masuk jam kerja. Betul banget nih. langsung scoring aja tak. Gimana tak? Skormu berapa tak? Kalau aku dari 1 sampai 10 aku di 8,5 lah. 8,5. Oke. Kalau dari aku sama lah ya 8,5 gitu dengan kekurangannya. Ini masih menjadi film yang sangat menyenangkan 2,5 jam dengan harga bioskop yang 30 sampai 50 ribu ini sangat worth it gitu. Itu hari biasa ya, tolong digarisbawahi itu hari biasa. Kalau weekend jauh lebih mahal. Ya 50-60 lah. 50-60. Ya itulah. Tapi Ya, masih worth it kok. 50-60 masih worth it kok. Untuk, Gitu. film 2,5 jam dan semoga kedepannya perfilman Indonesia lebih variatif lagi dan jauh lebih bagus lagi daripada film Aku sih Mencuri Raden. berharap ada lanjutannya sih. Ada lanjutannya. Karena itu endingnya nanggung sih. Ya intinya kayaknya masih akan dilanjutkan ke Mungkin film akan ada berikutnya. lanjutan, tapi semoga bisa lebih bervariasi dan Oke. tidak monoton. Siap, itu sekali lagi nih buat yang belum nonton silahkan tonton di bioskop Mencuri Raden Saleh. Dari kita juga udah sangat rekomendasi untuk ditonton. Nantikan review-review selanjutnya nih film-film Indonesia ataupun luar lainnya yang mungkin kita tonton dan kita akan review di channel ini. Tetap di Senangkai Satu Channel bareng aku Ardiansah. Dan aku Tata. Sampai jumpa Di Senangkai Satu Channel. Bye bye.